بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، اجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita sudah belajar sampai hikmah yang ke-34. 34 ini sama 33 sama 31 itu kemarin kita jelasin tentang bersihin sifat-sifat yang kotor dari sifat dari manusia. Itu satu. Juga biar kita belajar bagaimana ambil atau mungkin kita bilang terima sifat-sifat yang bisa bilang sifat malaikat, sifat yang bagus. Satu namanya at-takhalli, keluarin atau kosong. Yang kedua at-tahalli. At-tahalli itu mulai praktik atau ikut atau mungkin kita bilang bisa ambil sifat yang bagus dari yang belajar, yang kita belajar. Hari ini masih di hikmah 34 dengan hal tersebut. Ini bab khusus, ada berapa hikmah, semuanya bahasnya tentang masalah tersebut, keluarin sifat yang tidak bagus, juga ambil atau cari sifat yang baik biar ikut. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah, اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك. اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف يناقض عبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. Di hikmah ini Ibnu Athaillah suruh kita keluar dari sifat manusiawi atau manusiaan. Tapi sebelum kita paham ini harus belajar atau harus kita ingat sedikit. Allah Ta'ala cipta Adam dari tanah. Dari tanah. Tanah ini kalau kita lihat ada berapa macam warna tanah. Juga macamnya juga. Macamnya ada tanah yang keras, ada yang tanah lembut, ada yang tanah mungkin bilang apa itu bahasa Indonesia, bisa nembel, ada yang tidak, seperti yang basir itu bisa bersihin sudah selesai. Tapi ada tanah yang harus pakai air. Itu dari situ sebab anak Adam semuanya beda-beda. Sampai warnanya juga kita lihat ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, ada itu semuanya karena seluruh anak Adam dari asalnya dari tanah. Jadi anak turunannya atau zuriat Adam itu semuanya beda sesuai tanah yang ada di bumi. Juga di dalam riwayat hadis juga setiap manusia dia wafat di tempat yang mereka ambil waktu Allah Ta'ala cipta Adam, ambil sebagian atau sedikit tanah dari tempat tersebut, itu fulan atau fulana meninggal di tempatnya. Fulan
lahir di Arab Saudi atau di Yaman, terus wafat di Indonesia. Fulan lahir di kubur di situ. Mereka makamnya di Indonesia. Berarti waktu Allah Ta'ala cipta Adam, ambil tanah si fulan tersebut, tanahnya dari sedikit dari Indonesia atau dari tempat makamnya. Jadi dia balik lagi ke tempatnya. Allah Ta'ala kan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari bumi kita ciptamu. Juga di tempat tersebut kita balikin lagi ke tempatnya. Minha khalaqnakum. Ini yang pertama, Adam asalnya. Di turunan Adam atau zuriat Adam sudah bukan dari tanah. Wah, berarti bagaimana? Itu ada hubungan sama kulit Adam atau sama badan Adam dari turunannya. Tapi anaknya mungkin ada yang bilang, Syekh saya bukan dari tanah. Ini lihat kulit saya, darah, sama tulang, sama saraf, sama macam-macam yang kita lihat tidak ada tanah. Biar kita ingat sedikit aja. Setiap orang, kita semuanya yang di sini sudah. Kadang-kadang kalau lagi itu santai, masuk kamar mandi, mandi. Bagaimana caranya? Mandi pakai sabun, campur. Setelah selesai 2 kali mandi pakai shampoo, sabun, kita tarik sedikit atau garuk sedikit di kuku, keluar kotor. Yang kayak kotor. Saya barusan mandi. Ya, itu ulama bilang, biar kamu faham aslimu dari tanah. Walau kamu bersihin di balin di sabun itu yang balin mahal, balin bagus, pasti setelah selesai kalau jaruk sedikit di kuku bisa keluar seperti lemak yang hitam. Saya baru selesai ya, itu biar paham. Anak Adam kita kemarin baca dari tetes air mani. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin, tetes air mani. Tapi di tetes air tersebut kita tahu dalam bahasa Arab namanya apa itu? Kromozomunat. Maksudnya yang kecil itu yang badan kita. Setelah keluar jadi manusia, kita sudah setiap orang tahu badannya bagaimana. Ada kulit, ada darah, ada saraf, ada itu semuanya badan kita. Ini fisik, tapi juga ada ruh. Jadi manusia itu bukan satu bentuk. Kalau kita bilang meja ada 2 bentuk, mungkin dari besi dan kayu. Manusia sama. Di dalamnya ada berapa macam. Itu yang namanya amsyaj. Amsyaj sedikit. Sampai kita belajar atau kita paham sekarang kalau mereka ragu ini anak fulan atau bukan anaknya, mereka pergi ambil DNA atau DN. Kenapa mereka ambil di situ? Biar tahu, oh ini ada atau mirip sama fulan. Jadi ini anak fulan. Itu namanya masjun atau amsyajun. Sedikit dari situ itu namanya amsyajun. Ini tadi yang kita jelasin sifat fisik. Di sifat fisik itu atau badan kita lihat ada yang panas. Waktu kamu ketemu salam sama dia atau menjabat tangan itu kayak tangannya panas. Kamu tanya, oh kok panas? Dia bilang, oh kamu dingin. Ya itu bukan, ini sifat badannya. Asal badannya seperti itu. Ada yang kebalik. Salam sama beliau, dingin. Ada yang biasa. Maksud saya panas tadi hangat ya. Waktu pegang itu, kenapa hangat itu? Ada apa? Dingin juga. Ada yang biasa. Itu yang namanya tabiat. Tabiat setiap orang. Tabiatnya beda. Sampai kita bisa paham ini juga
tentang obat. Obat, kadang dokter itu dokter atau dokter ya kan kasih obat. Fulan sakit sama fulan, dua-duanya sakit. Mungkin kita bilang demam berdarah ya kan. Nah, ini contohnya. Demam berdarah. Tapi fulan obatnya kayak cepat manfaatnya, atau setelah dia minum obat mulai sedikit. Fulan enggak, tidak ada manfaat. Dua-duanya minum, mungkin kita bilang apa namanya, daun. Daun yang mungkin kita dapat herbal. Fulan bisa manfaatnya, bisa minum obat itu dapat manfaat. Fulan sama sekali tidak ada manfaat. Itu biar kita paham fisik atau tabiat manusia beda. Jadi apa namanya ini harus beda. Harus apa? Kita tahu sifat orang tersebut biar kasih obat sesuai badannya atau sesuai tabiatnya. Tabiatun nas itu, tabiat manusia itu empat. Ada yang nari, mungkin kita bilang api, itu yang sifatnya panas. Sifatnya cepat marah. Sifatnya apa namanya ini, kalau dia sakit, obatnya itu jangan cari yang panas, kasih yang dingin, obatnya dingin. Yang dingin maksudnya obat-obat semuanya yang bukan sifatnya panas, itu yang dingin. Fulan sifatnya tadi nari hawai. Hawai itu angin, sifat orangnya. Dia juga ada yang turabi, dari tanah, sifatnya tanah. Juga obatnya beda. Semuanya balik ke obat orang tersebut, balik ke yang dari bumi, keluar dari tanah juga. Karena sifat manusia tersebut dari situ. Nari, Hawaii, Harbarit. Itu panas dingin. Empat. Panas dingin. Itu bisa bilang tabiat manusia. Jadi kalau kita tahu sifatnya apa, obatnya lawannya. Arti kalau sifatnya panas, orang yang panas badannya biasa panas atau seperti itu, ini obatnya yang seperti dingin, macam dingin, jus, air. Kalau kita cari herbal yang juga sifatnya dingin juga, setelah masak jadi dingin atau rasanya kayak ini, obatnya dilawannya. Tapi kalau sifatnya dingin kita kasih yang hangat seperti air hangat, seperti herbal yang biasa bedas. Ya itu ilmunya khusus balik ke ilmu kesehatan atau ilmu dokter itu. Syekh, kenapa kamu masuk di sini? Karena ini bagian pertama, obatnya mudah. Juga kita langsung bisa tahu kalau fulan sakit. Kalau fulan sakit itu langsung cari dokter. Fulan rasanya sedikit aja sakit kepala. 1 hari, 2 hari minum obat tidak ada manfaat, cari dokter. Dokter umum dapat, dokter umum tidak ada manfaat, dia cari spesialis. Cari sakit sedikit di perutnya, cari orang. Ini mudah. Ini mudah juga, setiap orang bisa tahu saya sudah sakit. Tapi kalau sakit ruh itu yang masalah. Di sini bagian hikmah ini atau hikmah hari ini, Imam Ibnu Athaillah fokus sama sifat manusia. Sifat manusia yang sifat ruh. Karena tadi sifat badan itu bisa panas, dingin, api atau dari api, dan dari angin itu kita bilang khusus atau masalah ini di tangan dokter, bisa obatin. Bagian yang kedua itu ruh, sifat ruh. Ruh ini yang susah sedikit. Tapi kapan susah?
sama orang yang tidak perhatian sama rohnya. أوصاف البشرية هي الأخلاق التي تناقض خلوص العبودية. Sifat manusia itu akhlak yang kayak tidak kayak bentuk apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia namanya apa? Bentruk. Kayak bentruk sama hamba-hambanya kepada Allah Ta'ala atau hambanya kepada Allah Ta'ala. Ini kamu hamba Allah Ta'ala tapi tidak ikut perintahan Allah Ta'ala. Berarti ini bukan hamba Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala tapi suka dunia lebih dari perbuatan atau kerjaan atau amal akhirat. Ini bukan hamba Allah. Itu yang namanya bentrok. Tapi di sini di awsaf al-basyariyah itu balik ke dua macam. Apa itu? Yang pertama ta'alluq al-qalb bi akhlaq al-bahaim. Kadang-kadang hati, bukan kadang-kadang, banyak seluruh manusia kadang-kadang dia dapat atau bisa ikut sifat yang seperti sifat hayawan. Syekh, sifat hayawan, apa itu sifat hayawan? Sifat hayawan itu syahwatul batni. Makan. Ada berapa orang fikirannya tentang makan aja. Ini seperti hayawan, bahimah. Namanya dalam Al-Quran bahaim, bahimah. Hayawan, seperti sapi, kambing, kasih makan aja dia sudah. Tidak ada fikir lain. Ini namanya sifat apa? Sifat hayawan. Syuh, ini manusia, iya manusia. Allah Ta'ala waktu Allah Ta'ala kasih sifat orang kafir apa? Inuhum illa kal an'am. Orang kafir itu, mereka lihat ini sekarang. Kalau kita lihat di video-video sosial media sekarang, mereka tidak pikir tentang Tuhan, tidak pikir tentang akhirat, tidak pikir tentang... Yang penting rumahnya bagus, makannya bagus, istirahat sudah. Sampai dia rasa tua atau itu, minum obat biar dia mati, sudah selesai. Ini seperti hayawan pikirannya. Tapi enggak, al-mu'min itu cari Tuhan, cari dekat lebih afdal ke Tuhannya. Ini sifat kafir enggak ini. Syahwatul batni wal farj. Syahwatul batni wal farj. Kita juga lihat di sosial media bagaimana pikiran mereka. Mereka mau terus zina aja, dari perempuan ke perempuan, dari sana ke sini, yang punya harta. Juga pikiran mereka seperti hayawan, tidak atur seperti kita, harus akad, harus nikah. Ini mereka sifatnya ini sifat hayawan. Sifat kalau kita taruh kambing di kambing jantan di kambing itu, sudah pikirannya di situ. Ini kalau kita ikut sifat yang seperti itu, berarti saya turun dari manusia ke hayawan. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini badanmu, fisik badanmu itu yang paling mulia, paling bagus di dunia ini. Alam naj'al lahu aynain, apakah ada dua mata, walisanan, lidah, syafatain, bibir, falak tahamal aqwa madrakum aqwa. Itu yang lihat, bahasa Indonesia apa ya? Ongeta atau ongeta hayawan itu yang seperti manusia, namanya apa itu? Kerdun, namanya apa itu? Bantu. Monyet sih. Monyet itu. Seperti manusia, tapi ada air belakangnya, ada pantat. Kasihan ini. Kadang-kadang wajahnya bagus, tapi ada manusia enggak. Sampai mereka kasih cerita, ada satu orang bilang, dia sumpah mau nikah sama perempuan yang seperti bulan. Datang kepada Imam Syafi'i. Mereka datang kepada Imam Syafi'i. Fulan, Imam Syafi'i ini fulan tadi sumpah mau nikah sama perempuan yang seperti bulan. Maksudnya cantik. Imam Syafi'i bilang, nikah sama siapa aja bisa. Wah, ini tapi dia sumpah yang seperti bulan. Maksudnya cantik.
Imam Syafi'i bilang, apakah Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman, walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim? Ini manusia lebih afdal, wajahnya, badannya itu lebih afdal dari bulan. Ini yang paling mulia, paling afdal itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Dia bisa dari atas turun ke baling bawah. Kapan itu? Kalau dia ikut hawa nafsu, ikut syahwat nafsu, ikut haram-haram, turun dari sifat yang bagus ke sifat hayawan, ini jadi yang baling bawah. Kecuali illa alladzina amanu wa amilus salih. Kecuali orang yang ahli iman, ahli taqwa, ahli ibadah, ahli perbuatan yang baik atau amal yang baik, itu masih tetap di innal abrara lafi na'im, lafi alliyin, juga di atas. Oke. Ta'alluq al-qalbi bi akhlaqil bahaim. Yang pertama itu sebab pertama, hatinya menarik atau tarik atau ikut sifat-sifat hayawan. Ini aturannya bagaimana caranya biar dia tidak jadi hayawan, jadi manusia itu kalau dia ikut Nabi, ikut perintahan Allah Ta'ala, ikut buku-buku yang turun di zamannya, atau seperti kita sekarang Al-Quran, ikut Al-Quran dan Sunnah dan Syariah, ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa keluar atau bisa faham, oh ini sifatnya tidak bagus, ini sifatnya bagus, ini jelek, ini haram, ini tidak, yang kita masuk di dalam hukum-hukum syar'i. Wal farj wa ma yatba'uhuma min hubbid dunya. Tadi syahwatul batni, makan, minum, wa syahwatul farji, yang tadi kita bilang nafsu jima' dan macamnya, itu yang halal, yang haram, bukan masalah di situ. Kadang-kadang halal, tapi sampai dia lupa Allah Ta'ala. Dia mau ikut syahwat di situ, sudah setiap kali nikah, setiap kali ini, sampai dia tidak perhatian dengan kewajiban atau wajib yang Allah Ta'ala berintahnya. Hubbud dunia wa syahawatiha al-faniyah. Suka dunia, cinta dunia. Ini masuk atau bisa turun dari sifat manusia yang mulia ke sifat hayawan, akhlakul bahaim. Di sini Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin. Coba buka Al-Imran ayat 14. Fathiyah Al-Imran ayat 14. Di ayat ini Allah Ta'ala kasih tahu banyak syahwat, yang syahwat dunia itu syahwat yang manusia suka. Mulai dari mana? Dari perempuan, juga anak itu. Ada banyak yang suka anaknya sampai dia lupa kewajibannya semuanya. Jadi dia perhatian fokus sama anak sampai dia tidak ikut atau tidak bisa atur hidupnya dengan ikut syariat. Di sini kenapa bilang al-banin? Karena ada beberapa orang yang kita baca di surat Al-Kahf. Amma al-ghulamu fakana abawahu salihain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Di cerita surat Al-Kahf, anak itu Allah Ta'ala tahu ini orangnya nanti jadi kafir. Terus ayahnya, karena ayah dan ibu cinta sama anak, bisa ikut anaknya. Jadi Al-Khadir membunuh orang tersebut biar tidak nanti dapat fitnah sama ayahnya. Terus habis itu Allah Ta'ala ganti atau kasih orang yang salah. Sudah ketemu ayatnya, Bu? Fathiyah. Sudah, Syekh. Nah, coba. Zuyina linnasi. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa Apa yang diinginkan? perempuan-perempuan. Maaf, ini namanya hubbus syahwat. Apa yang diinginkan? Semuanya itu untuk hati atau fisik. Lanjut, ha? Berupa perempuan-perempuan, anak Perempuan-perempuan itu kita tidak mungkin bilang ini haram, tapi kalau dia melewati batasannya, batas
itu bisa masuk haram. Orangnya fulan nikah tidak butuh, tapi dia bangga di depan manusia, saya bisa nikah berapa kali. Nah, ini masuk. Nasallahu salamah wal afiyah. Terus mungkin dia ada berapa orang, berapa cerita yang dia nikah biar menghina perempuan aja. Nah, itu masuk. Ada yang nikah itu biar nafsu aja. Itu masuk habus syahwat perempuan-perempuan. Kadang-kadang caranya halal. Ini yang haram sudah itu tadi kita bilang sifat orang kafir. Tapi kadang-kadang ini enggak. Di dalam Islam juga halal. Tapi sifat atau maksudnya, tujuannya itu mungkin kita bilang haram. Lanjut, ha? Anak-anak, Ah, harta benda yang bertumpuk. anak-anak itu Rasulullah juga jelasin, kita sudah pernah kasih tahu. Rasulullah waktu khutbah, lagi khutbah, Al-Hasan datang, dia pakai baju yang panjang sedikit. Waktu dia mau masuk ke masjid tidak bisa jalan karena bajunya panjang sedikit, jatuh. Rasulullah lagi khutbah, turun dari mimbar, ambil anaknya, bawa ke mimbar lagi, lanjut khutbahnya. Rasulullah bersabda, Inna al-abna. Ini cucu, ya kan? Cucunya. Innal abna mabkhalatun magibanah. Anak itu sabab atau gara anak itu bisa jadi pilit, bisa jadi takut, rasa takut, juga fitnah, fitnah tentang hidup, tentang agama. Seperti cerita yang tadi kita kasih tahu di surat Al-Kahfi. Terus Harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. ya, ini juga, ini namanya masuk semuanya di hubbud dunia. Ya, minadz dzahab wal fiddah. Terus Kuda pilihan, kuda pilihan. Kenapa kuda pilihan? Karena itu harta mereka yang paling mahal, yang paling mulia di zaman tersebut. Sekarang kita bilang mobil, bilang pesawat, yang punya pesawat, yang bisa bawa beli pesawat itu bisa. Terus hewan ternak, dan sawah ladang. la ilaha illallah. Ini seluruh fitnah duniawi tidak keluar dari situ, dari sebabnya. Ini yang pertama. Jadi hatinya menarik atau tarik atau ikut sifat ikut syahwatul batni wal farji wa hubbud dunia. Itu apa? Ini salah satu akhlak yang apa namanya ini bentruk sama sifatul ubudiyah. Yang kedua, takhalluquhu bi akhlaq asyayatin. تخلقه بأخلاق الشياطين. Kamu hamba Allah Ta'ala, tapi sifatmu sifat syaitan. Ya, bagaimana Syekh sifat syaitan? Kamu tidak terasa. Tidak terasa. Tapi kalau kita ikut belajaran, ikut adab Al-Quran, akhlak Al-Quran, faham Al-Quran, oh ini berarti sifat syaitan seperti ini. Seperti apa ini? Kal kibr. Kibr itu sombong, rasa sombong, ya kan? Walau di sini ada beberapa kata tidak faham terjemahnya. Al-kibri itu rasa sombong. Kita kemarin berapa hikmah yang lalu kita jelasin. Al-kibri itu rasa sombong. Kibri itu atau rasa sombong itu maksiat yang pertama. Syaitan bilang apa itu? Bilang anak khairum minhu. Berarti rasa sombong saya yang paling baik itu. Jangan sampai kamu ambil sifat seperti itu. Walau kamu tidak bilang sama Adam, kamu tidak bilang di hadapan Allah Ta'ala, tapi kalau sifat kamu seperti itu berarti kamu ambil satu sifat dari sifat syaitan. Sifatnya apa? Rasa sombong. Yang kedua, al-hasad. Al-hasad itu apa, Bu Fathia? Al-hasad. Dengki, Syekh. Dengki. Al-hasad dengki ya. Iya. Al-hasad juga. Kenapa iblis tadi sombong sama Adam? Karena dengki. Nah, bagaimana kan? Karena dengki. Dia lihat ini dari tanah. Bisa melihat langsung seperti ini. Saya sudah ibadah sampai ribuan tahun. Di setiap bumi dia bilang nggak ada satu apa itu jangkil atau apa itu. Saya sudah pernah salat, sudah pernah sujud. Dalam satu hari
Allah Ta'ala memuliakan lebih, ini hasad, rasa dengki, langsung itu. Jadi kalau ada rasa seperti ini di dalam hatimu, berarti ada sifat syaitan. Jadi kibir, ya kan, rasa sombong, sekarang dengki. Apalagi al-hiqd. Al-hiqd itu tidak bisa melakukan apa-apa sama siapapun, tapi setiap kali kamu mau dendam, itu yang mungkin bilang dendam juga, minta dendam. Itu sifat syaitan. Kenapa? Karena syaitan ini semuanya kita ambil dari cerita syaitan. Karena di waktu kita baca atau kalau kita faham Al-Quran, waktu Allah Ta'ala suruh iblis sujud kepada Adam, muncul sifat ini. Sampai dia bilang, setelah tidak mau sujud, dia bilang, wahai sumpah kepada Tuhannya, nanti saya mensasat atau sasat Adam ini dan turunannya. Ya, kenapa? Tadi sudah kamu tidak sujud. Karena tadi bilang dengki. Tidak sujud karena sombong. Tapi kenapa masih kedipan mau ganggu turunannya atau zuriatnya? Kenapa? Ya, itu yang namanya dengki. Apa tadi bilang? Dendam, mau dendam. Untuk dalam hatinya tidak rela, tidak setuju, masih lihat, oh ini kemarin ini, setiap kali ketemu lihat, oh ini kemarin ini, setiap kali mau berbaiki di antara dia sama fulan, dia tidak mau rela, dapat kesempatan dia ambil haknya, itu ini namanya sifatul hiqdi. Nasallallahu alaihi wasallam. Hiqdi itu namanya apa, Fathiyah? Apa saya dendam betul sih? Enggak, kayak dendam itu ambil haknya. Saya tunggu sampai ada waktu ambil hak saya. Itu namanya dendam. Atau mungkin balasannya lebih. Itu namanya dendam. Intiqam. Tapi di sini, di dalam hatinya dia belum rida. Kita datang, ayo fulan. Enggak. Seperti saya kasih contoh. Kenapa orang Yahudi tidak terima agama Nabi Muhammad SAW? Kenapa sekarang orang Yahudi, sekarang yang di Israel, mereka bilang, kita mau ambil hak kita waktu Nabi membunuh orang Yahudi di Khaybar. Itu yang namanya hak. Dia masih ingat salah yang, bukan salah mungkin, bilang hal yang dulu dia tidak setuju atau tidak ridha. Wal ghadab, marah juga. Qala la taghdab. Terus wa al-hiddah wa hiya al-qalaq. Gelisah, itu sifat syaitan juga. Itu sifat syaitani. Artinya tidak terima takdirullah ta'ala. Wal-batar, khifatul aql, tidak fikir. Kalau dia marah sudah langsung keluarin semuanya itu. Ini harus kamu tahan, menahan diri sendiri. Itu juga sifat dari syaitan. Wal-ashar wa hubbul kibr, hubbul takabbur. At-takabbur. Al-ashar itu at-takabbur. Jadi rasa sombong di dalam diri sendiri. Ini enggak sampai dia keluarin. Mereka bisa lihat ini fulan. Ya, ya, wa hubbul jah. Hubbul jah itu dia suka mereka lihat saya. Saya ini yang mulia. Saya ahli ilmi. Saya ahli dunia. Saya kadang-kadang dia kaya. Kaya, tapi masih mau biar mereka lihat saya kaya. Keluarin duit ke sana ke sini, seperti sekarang dalam cara yang mungkin bilang aneh, ya kan, di sosial media. Sosial media dia bikin video, dia lagi kasih sedekah ke sana. Ini kenapa? Biar mereka bilang fulan, oh ya. Hubbur riasah. Riasah ini seperti jadi presiden, ya kan? Itu tidak mungkin keluar ini. Hubbur riasah. Setiap orang ini kalau ada yang bilang sama kamu, ayo mau jadi presiden, ya pasti yakin ini. Walau dia rasanya lihat ini jauh, ini sifat yang sudah setiap manusia ada. Tapi kalau kamu bantu sampai dia besar lagi atau semakin bantu sifat tersebut, bisa lebih sampai kamu lupa atau tidak jadi Tuhan, tidak jadi hamba Allah Ta'ala. Jadi kamu jadi hamba sifat tersebut.
Sampai banyak sifatnya dengki. Banyak. Dia sifat dengki itu paling banyak. Yang lain bagus. Masya Allah dia salat, puasa, zikir. Tapi sifat dengki itu Masya Allah. Ini luar biasa. Ada yang sifatnya sombong. Dia Masya Allah salat, zikir, ibadah, sedekah. Tapi juga sombong. Ada yang tadi bilang apa? Hubur riasah. Hubur riasah. Ya baik. Tapi dia mau jadi presiden. Mungkin kita bilang. Kadang-kadang bukan presiden. RT, RW. Ya, setelah jadi RT RW ya, jadi kita kalau mau telepon sama beliau sudah susah jadi. Itu namanya hubur riasah. Sesuai yang kamu yang di bawah kamu, berapa orang, 50 orang, 100 orang, 200 sampai jadi presiden. Enggak ada yang bisa tinggal. Ini lihat di contoh kita, contoh duniawi ini. Setiap raja atau setiap presiden setelah dia ambil waktunya 10 tahun, dia enggak mau turun lagi. Nggak mau. Dimanapun. Kita di Yaman dulu itu 33 tahun. Raja Arab Saudi sekarang sampai sekarang 100 tahun. Setiap raja turun mereka taruh lagi. Di Al-Qaddafi juga 30 tahun. Ini nggak ada yang mau turun dari hal tersebut. Di sini juga setelah itu merdeka 30 atau 20 tahun. Habis itu naik fulan. Terus dari waktu saya datang sampai sekarang itu Jokowi 5 tahun. Setelah 5 tahun mau tambah lagi. Sekarang kalau boleh tentang aturan dia siap. Karena walau dia baik, walau sifatnya itu sifat di dalam hati manusia harus ada. Ya, ini contohnya, contoh lagi sekarang karena sekarang pemilu ya kan, kapan itu tanggal berapa hari? 2 hari, 3 hari lagi atau 4 hari. Prabowo, ini 3 kali dia pengen jadi presiden. Kenapa? Itu sifat manusia. Itu jangan kita lihat partai yang belakangnya. Maksud kita sifat manusia. Ya, saya mau jadi seperti itu. Setiap orang. Ini sampai ada beberapa ulama bilang itu sifat yang terakhir keluar dari hati orang wali. Hubur riasah. Saya mau jadi presiden atau yang jadi nomor 1. Itu sifat yang terakhir. Berarti dia bisa salat, bisa zikir, bisa keluar rasa dengki, bisa keluar rasa sombong, bisa keluar semuanya, bisa. Terus sifat-sifat semuanya yang tadi kotor bisa keluarin. Kecuali ini yang terakhir. Ini sifat biar jadi presiden atau yang paling mulia atau nomor 1 itu yang terakhir. Setelah berapa tahun? Ya setelah berapa makam itu Allahu a'lam berapa. Sampai kadang-kadang sebelum wafat dia tidak keluar. Wa hubbur riyasa wal madh. Suka kalau ada yang puji, ya dia senang, ya itu sifat syaitan. Wal qaswah, galak sama siapapun itu sifat syaitan. Harus kamu rendah, ini harus kamu rendah hati. Tawadhu atau jangan keras-keras. Allah Ta'ala suruh Nabi harus hatimu lembutin hatimu sama mereka. Wal fadhadah wal ghillah juga ini semuanya sifat yang keras-keras. Wa ta'zimul aghniya, mengagungkan orang kaya. Nah, itu sifat setiap orang seperti itu. Ini fulan kaya, oh fulan kaya. Kalau kita mengagungkan orang kaya sampai tidak perhatian sama agama kita, sampai kita diam tentang sifat yang tidak bagus tentang agama, dia tidak salat atau tidak ibadah, kita diam karena dia kaya, itu na'udzubillah. Itu sifat orang apa itu sifat syaitan. Ta'zimul aghniya wa ihtiqarul fuqara, dia sampai mengolok-olok orang fakir, miskin. Itu banyak. Ini ada di hati kita sifat seperti itu, ada. Ada. Kadang-kadang kita lihat orang miskin, kita ya kenapa bajunya kotor? Ya kenapa dia keluar bicara atau kata-kata yang mungkin kita bilang kurang pas. Ya. Ini hati-hati kalau ada seperti itu. Hati-hati. Terus bagaimana ya? Jangan sampai kamu menolok-olok atau lihat ini orangnya kotor, ini tidak. Ini mungkin dia kotor karena tidak punya sabun. Dia cari rezekinya, tapi rezekinya itu
yang dia untuk makan, dapat untuk makan, minum, dia tidak bisa beli baju yang seperti kamu. Ya, ihtiqar al-fuqara, itu sifat syaitan juga. Itu semuanya masuk di sifat syaitan. Terus apalagi wa ka khaufil faqr, takut dari kemiskinan atau fakir. Ini sifat syaitan. Asyaitanu yukhawwifukumul faqr. Allah Ta'ala di Al-Quran kasih syaitan takutin kita dari kemiskinan ini. La ilaha illallah. Wa hammur rizqi. Fikir tentang rezeki saya. Oh, ini bagaimana? Sampai dia tidak bisa salat, tidak bisa ibadah, tidak bisa ikut perintah-perintahan Allah Ta'ala, tidak perhatian ini rezekinya dari halal atau haram. Itu sifat syaitan. Wal bukhl, pelit. Pelit itu atau pelit itu. Sifat syaitan juga. La ilaha illallah. Wasyuh. Bukhl itu pelit untuk hartanya sendiri. Syuh itu enggak, itu lebih. Derajatnya lebih dari tadi. Ini pelit, saya enggak mau kasih dari harta saya. Tapi syuh itu sampai saya tidak mau fulan kasih. Kalau fulan dermawan, baik, saya melarang. Jangan kasih, jangan kasih. Itu namanya syuh. Kalau hartamu, ya ini mungkin pilih diri sendiri. Tapi enggak, ini enggak mau orang lain kasih kepada miskin atau kepada fakir. Ini namanya syuh. Itu lebih derajatnya pilih, tapi lebih dari yang tadi. Karena bukan hartamu. Kenapa kamu? Itu nasallallahu salama wal afiyah. Warriya. Arya itu biar mereka bilang fulan ini atau fulan itu. Kayak keluarin itu. Walhasil maksudnya manusia. Maksudnya manusia. Ibadahnya atau sedekahnya atau berbuatannya biar manusia bilang. Ini namanya riya. Kenapa kamu salat biar manusia bilang saya ahli salat. Kenapa kamu nafkah biar mereka bilang saya dermawan. Kenapa kamu baca Al-Quran biar mereka bilang qari. Biar itu di sifat syaitan juga sampai kita belajar. Allah Ta'ala di hari kiamat bilang sama dia, ambil bahalamu dari yang kamu melakukan. Lakukan biar manusia bilang, ayo ambil bahala dari manusia. Kasihan orangnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ujub. Al-ujub itu mirip dari tadi apa sombong. Tapi di sini lihat, oh saya sudah bacaan saya sudah banyak, salat saya sudah banyak, zakat sedekah saya banyak itu. Rasa saya bisa masuk surga karena saya dermawan. Saya bisa masuk surga karena saya sudah 20 tahun, 50 tahun mengajar Al-Quran pasti ahli surga. Itu namanya ujub. Beda sama rasa sombong. Ini di dalam hatinya lihat amal saya itu wasilah atau sebab saya bisa masuk surga. Padahal enggak. وغير ذلك مما لا يحصى حتى قال بعضهم للنفس من النقائص ما لله من الكمالات. Itu sifat-sifat yang kurang atau yang tidak bagus di dalam nafsu manusia. Tadi yang kita sebut ini. Mungkin kata saya kurang tapi mudah-mudahan paham. Sampai ada yang bilang linnafsi itu untuk nafsu banyak sifat-sifat yang kekurangan seperti yang sifat Allah Ta'ala yang mulia itu banyak tidak bisa hitung. Di nafsu juga ada sifat yang banyak yang buruk atau tidak bagus. La ilaha illallah. Waqad alafa Syekh Abu Abdurrahman As-Salami kitaban fi uyub nafs. Ada satu buku tentang uyub nafsu. Aib-aib dia bilang aib dan obatnya. Kalau ada yang bisa baca bahasa Arab, saya tadi taruh di status hikmah pertama, bukan hikmah, aib yang pertama. Imam Abdurrahman As-Salami, dia karya buku namanya Uyubun Nafs. Dan di bawahnya obatnya. Nafsu kadang minta ini, kasih jelasin. Oh, sampai kamu benar, saya seperti itu. Obatnya harus gini. Ada buku namanya Uyubun Nas. Tapi dalam bahasa Arab, saya tadi malam cari dalam bahasa Indonesia nggak ada. Mungkin kita kalau ada kesempatan belajar buku tersebut. Dia kecil sampai 61 aib.
61 aib sama obatnya. Yang bagus itu obatnya. Tadi apa itu? Aib yang tadi malam saya tadi taruh di status. Apa itu aib yang tadi malam? Pertama coba lihat. Nah, فمن عيوبها أنها تتوهم أنها قائمة على باب نجاتها. Aib pertama dalam nafsu itu dia pikirannya saya ahli selamat, saya ahli surga. Terus taqra al-bab bi funun al-adhkar, dia pikiran nafsu itu dia sudah ahli surga karena saya lagi zikir, lagi ibadah. Terus pintu Allah Ta'ala buka di depan saya itu. Nafsu bilang seperti itu. Walakinahu aghlaqa bab ar-ruju' ala nafsihi bi kathratil mukhalafat. Sampai dia tidak perhatian tentang hal-hal yang buruk atau dosanya. Ya, ini bahaya. Terus, tapi obatnya apa? Obatnya harus dia lihat mungkin kita bilang yang kekurangan atau sifat yang masih kurang atau perintahan yang belum penuhi, atau mungkin kita bilang hal yang haram atau yang makruh atau yang dia melakukan. La ilaha illallah. Ini mungkin di buku tadi yang bilang apa? Uyubun Nafs. Buku namanya Uyubun Nafs. Ada Syekh Zarruq. Namanya Syekh Zarruq. Jadikan itu nazam. Nazam itu bait syair di 800 bait. 800. Mereka Masya Allah ahli tasawuf, ahli ibadah. Sampai bisa jadikan bait buku tersebut, jadikan bait syair biar bisa hafal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. بيت ومن ألقاه الله إلى شيخ التربية فلا يحتاج إلى شيء سوى الاستماع والانتفاع. Ini tadi kita bilang buku. Kalau di sini bilang kalau ketemu sama guru ahli tarbiyah, tidak butuh belajar ini semuanya, tidak butuh tahu sifat ini semuanya, karena kamu sudah ada guru. Guru bisa kasih tahu, ini salah, sudah selesai. Ini tidak boleh, nah, sudah selesai, paham. Tapi baca kadang-kadang ini maksudnya apa? Maksudnya ini atau ini? Maksudnya itu atau ini? Saya ikut ini atau itu? Itu di buku kalau tidak ada guru, ya susah paham. Mungkin salah paham juga. Tapi kalau dapat guru, itu yang seharus kamu dengar dan ikut. Bisa. Ini susah gurunya. Guru ahli tarbiyah di mana itu? Ya, ahli tarbiyah yang sifatnya benar-benar itu guru. Banyak yang guru ini, guru baca, guru belajar, guru Inggris, guru itu, guru ini banyak. Tapi guru ahli tarbiyah itu jadi jarang, seperti emas mahal. Juga sekarang kita kurang ajar sama guru-guru. Kalau kita ketemu guru yang mungkin ahli tarbiyah, ya saya mau atur guru saya seperti yang saya mau. Ini jadi murid kamu, ini bukan guru. Jadi sifat kita yang murid salah juga. Sifat kita sebelum kita ketemu guru, sifat kita salah. Karena saya siap cari guru. Oke, setelah ketemu guru, tidak ikut guru. Enggak. Dia yang mau atur gurunya. Harus kamu gini, harus gini, harus ini, harus itu, harus. Kenapa guru kita tidak melakukan ini? Seharus guru kita ikut ini biar sesuai zaman sekarang. Harus ini sekarang kamu guru atau murid? Ini yang mungkin kita bilang yang sebabnya beda sama zaman dulu. Zaman dulu kalau dia datang ketemu sama guru, jadi seperti orang yang meninggal di depan orang yang mandiin. Orang yang meninggal bagaimana? Tidak bisa apa-apa. Yang atur badannya, angkat tangan, bersihin wajah atau badan, sudah yang meninggal tidak apa-apa, tidak bisa apa-apa. Jadi ulama bilang murid harus seperti itu. Artinya apa? Artinya ikut gurunya 100%. Ya, kita nggak mau, kita aslinya bukan guru.
ahli tarbiyah sampai kita bilang, "Oh, harus seperti ini." Enggak, tapi juga harus belajar adab tersebut. Kalau ketemu guru, harus kamu penghormat, harus kamu memuliakan, gurumu, harus mengagungkan, harus ikut, ya. Walau beliau salah, ya mungkin itu salahnya di hadapan mata kamu. Kita lihat di cerita Sayyidina, Musa ma'al Khadir. Itu tiga kali itu semuanya salah. Di hadapan mata siapa? Musa, muridnya. Murid lihat ini salah. Wah, ini salah. Kenapa kamu rusakin perahu yang mereka bantu kita? Ya, kenapa kamu membunuh anak kecil? Kenapa kamu bangunan dinding yang tadi ini mereka tidak bayar? Ya, kamu tidak bisa diam. Dengar dulu. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini. Oh, berarti di hadapan matamu, ya betul. Kadang-kadang salah. Gurumu yang melakukan itu salah. Tapi pasti dia paham ini ada, atau nanti ada tujuan, nanti ada hikmah, nanti ada manfaat dari salah yang sekarang. Itu kita tidak paham ini. Harus belajar berapa tahun sampai baru paham. La ilaha illallah. Juga kadang-kadang kalau guru kita melakukan salah, betul, mungkin dia salah. Guru yang melakukan salah, betul. Gurunya minta maaf dari muridnya. Ini kebalik ini. Sekarang dia gurumu minta maaf dari kamu murid. Ya, ini banyak. Jadi kita lihat banyak yang berapa orang melakukan seperti itu di waktu kita belajar sama guru kita Al-Murabbi Al-Habib Umar. Itu guru ahli tarbiyah, benar-benar ahli tarbiyah. Ada satu orang yang mencaci maki sahabat. Saya kenal sama beliau. Murid kita, teman kita di Darul Mustafa. Dapat kabar ke Habib Umar. Habib, ini ada fulan mencaci maki Abu Bakar Umar. Ya, Habib Umar itu lihat kita seperti anaknya. Panggil anak tersebut. Datang. Bilang sama dia, saya dengar kabar seperti ini benar? Dia bilang, ya. Kamu bisa sampai mencaci maki Abu Bakar Umar di dalam sekolah kita atau pondok kita Darul Mustafa. Ini namanya Darul Mustafa. Kita mengagungkan seluruh sahabat. Tidak mungkin kita mencaci maki satu orang sahabat. Dia bilang, ya betul. Habib Umar bilang sama beliau, kalau i'tikadmu seperti ini harus keluar dari Darul Mustafa. Saya ketemu setelah 2 hari, 3 hari sama orang tersebut. Tanya, fulan, kamu belum taubat? Habib Umar bilang sama beliau. Habib Umar bilang sama orang tersebut, kalau kamu di masa ini mau waktu biar taubat, boleh, tapi jangan tinggal di Darul Mustafa. Karena Darul Mustafa bukan untuk orang yang mencaci maki sahabat. Boleh, di rumah saya boleh. Saya masih terima kamu. Saya masih terima kamu. Dia tinggal di rumahnya. Rumah Habib Umar luas, ada tempat tamu. Taruh seminggu biar dia fikir dulu sebelum dia pergi atau itu. Saya ketemu sama orang tersebut. Fulan, ini kenapa kamu ini? Dia bilang, kenapa Habib Umar seperti itu? Seharusnya dia minta maaf dari saya. Ini kebalik. Guru minta maaf dari kamu. Kadang-kadang ada seperti itu. Jadi harus kita perhatian. فإذا خرج المريد من أخلاق البهائم, kalau manusia keluar dari sifat حيوان tadi, oke, تخلق بأخلاق الروحاني, ya. Kalau keluar dari sifat bahima atau حيوان, bisa masuk atau yang datang atau yang masuk ke hatinya sifat ar-rawhaniyin. Apa itu? Ya, ini yang kita lagi belajar. Hari ini belum selesai. Coba baca terjemahnya Fathiyah. Ukhruj min awsafi bashariyatika an kulli wasfin mutanaqidhin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba. Keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan kehambaanmu.
Ya, sifat kemanusiaan itu yang tadi dibilang dua bagian, sifat hayawan sama sifat syaitan. Keluar dari sifat tersebut. Kenapa? Karena itu tidak mungkin kalau ada sifat tersebut kamu jadi hamba Allah Ta'ala. Masih hamba syaitan, masih hamba nafsu. Terus, Agar kau mudah menyambut panggilan yang hak dan ah, dekat dengannya. betul. Itu biar jadi dekat. Kalau sudah keluar sifat tersebut, Allah Ta'ala suruh kamu bisa ikut. Ini lihat syaitan. Kemarin karena sifat itu muncul sifat sombong, sifat dengki, tidak bisa sujud. Yang suruh sujud siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh sujud, dia enggak mau. Ya karena tidak bisa. Kalau sifat masih di dalam badanmu, tidak bisa ikut perintahan Allah Ta'ala. Semuanya. Walau langsung, apalagi kita ini baca Al-Quran, ini dapat dari ulama, ya jauh. Ini syaitan tidak bisa, dia dengar perintah Allah Ta'ala langsung tidak bisa. Karena sifatnya itu kotor yang di dalam hatinya. Oke. La ilaha illallah. Apa tadi bilang? Litakuna linida'il haqqi mugiba. Langsung bisa jawab atau bisa ikut perintahan Allah Ta'ala. Wa min hadratihi qariba. Biar dekat kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Hari ini kayak masih belum selesai, tapi cukup kayak waktunya juga hampir 1 jam. Kita mau berapa menit, tapi tidak bisa. Eh, masih ada apa? Sifatul rauhaniyin seperti zuhud, wara, qana'ah, iffah, ghina billah. Zuhud itu tidak fikir dunia. Ini lawan tadi. Tadi dunia, cinta dunia, cinta ini ya tidak perhatian. Datang atau tidak. Tak rizkinya banyak tapi di hatinya tidak cinta. Ya ada atau tidak. Pergi atau tidak. Ini namanya zuhud. Apa itu lagi? Wara. Wara dia perhatian. Harta saya masuk dari mana? Walau 1 rupiah ini haram, dia tidak mau. Kadang-kadang dia keluarin sedekah, ayo sudah enggak mau karena ada 1 rupiah atau 1.000 rupiah syubha dari syubha. Terus al-qana'ah, rasa cukup dari rezekinya. Ya, dapat hari ini, dapat ini, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sudah selesai. Itu lebih afdal dari orang yang sudah walau sudah kaya masih tambah lagi, tambah lagi. Itu sifat syaitan. La ilaha illallah apa? Wal-iffah. Al-iffah itu yang mungkin bilang jauh dari hal-hal yang buruk haram seperti zina, seperti macamnya yang mungkin kita bilang syahwatul farji. Wal ghina billah, kaya dengan Allah Ta'ala. Billah. Miskin tapi rasanya di dalam hatinya kaya, orang yang kaya. Karena dia lihat Allah Ta'ala sama kita. Wal uns bih. Wal uns bih. Sudah jadi tenang sama Allah Ta'ala. Setiap saat, setiap waktu dia aman. Wa idza kharaja min akhlaqis syayatin takhallaqa bi akhlaqil mu'minin atau bi akhlaqil malaikah kat tawadhu wa salamat sadr. Ini kayak tidak bisa lanjut hari ini, selesai hari ini insyaallah. Kalau ada waktu besok minggu depan kalau bisa ingat. Wallahu alam, karena ini hikmah yang berikutnya masih nyambung sama ini. Insyaallah besok kita bukan ulang lagi, sebagian yang terakhir kita ulang lagi biar bisa masuk ke hikmah yang berikutnya. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman, razaqana wa iyyakum al-yaqin wal ihsan innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.